Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisandini. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang ditulis oleh Rizkio Solikin yang membahas tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sambit, Ponorogo tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, variabel data. Variabel data dalam penelitian ini terdapat variabel X atau variabel bebas dan variabel Y atau variabel terikat, di mana variabel X yaitu pembelajaran daring dan variabel Y yaitu hasil belajar. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Sambit yang terdiri dari 4 kelas dengan pembagian 2 kelas jurusan IPA dan 2 kelas jurusan IPS. Dalam satu kelas rata-rata 15-20 siswa, sehingga total siswa kelas 10 kurang lebih ada 79 siswa. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampling total. Sampel yang diambil yaitu 79 siswa atau mengamati seluruh populasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, ada 2 teknik yang digunakan. Yang pertama, teknik kuesioner atau anket, dan yang kedua, teknik tes. Dalam teknik kuesioner atau anket, sebelum masuk ke dalam analisis data, peneliti melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji linearitas. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 2 teknik, yaitu teknik analisis pra-penelitian dan analisis hipotesis. Setelah angka tersebar dan data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu teknik analisis pra-penelitian yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji linearitas, dan selanjutnya analisis hipotesis. Deskripsi data. Yang pertama, data tentang pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Sambit tahun pelajaran 2020-2021. Dalam mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan anket atau kuesioner yang disebarkan kepada 79 siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sambit untuk mengetahui bagaimana kondisi daring pada SMA Negeri 1 Sambit. Dengan hasil data rekapitulasi seperti yang sudah ditampilkan. Dari data yang sudah didapatkan, selanjutnya perhitungan nilai mean dan nilai standar deviasi dengan SPSS variabel pembelajaran daring dengan hasil minimum 27,00, maksimum 70,00, mean 54,5443, standar deviation 8,11108. Yang kedua, data hasil belajar di SMA Negeri 1 Sambit tahun pelajaran 2020-2021. Data nilai siswa-siswi kelas 10 di SMA Negeri 1 Sambit ini didapatkan dari data dokumenter yang diminta kepada guru PAI di SMA Negeri 1 Sambit dengan hasil rekap nilai seperti tabel yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, perhitungan hasil mean dan nilai standar deviasi hasil belajar dengan hasil minimum 54,00, maksimum 92,00, mean 81,2962 dan standar deviation 6,82941. Analisis data. Yang pertama, analisis data tentang pembelajaran daring yang diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, tinggi, sedang, dan rendah. Tinggi dengan rumus X lebih dari 54,5443 ditambah 8,11108 yang dihasilkan menjadi X lebih dari 62,65538 yang dibulatkan menjadi X lebih dari 63. Sedang menggunakan rumus 54,5443 ditambah 8,11108 lebih dari X lebih dari 54,5443 dikurang 8,11108 yang dihasilkan menjadi 62,65538
lebih dari X lebih dari 46,43.322 yang dibulatkan menjadi 63 lebih dari X lebih dari 46. Yang terakhir, rendah. Menggunakan rumus X kurang dari 54,5443 dikurang 8,11.108 yang dihasilkan menjadi X kurang dari 46,43.322 yang dibulatkan menjadi X kurang dari 46. Dari perhitungan di atas diperoleh pengklasifikasian sebagai berikut. Yang A, skor lebih dari 63 masuk dalam kategori tinggi. B, skor 46 sampai 63 masuk dalam kategori sedang. Yang C, skor kurang dari 46 masuk dalam kategori rendah. Klasifikasi pembelajaran daring dari yang sudah dijelaskan menghasilkan tinggi sejumlah 10 orang, sedang 56 orang, dan rendah 13. Dari data tersebut bisa dilihat bahwasannya kondisi pembelajaran di sana termasuk dalam kategori sedang karena ada 56 siswa atau 70,886% siswa dari 79 anak nilai LKT antara nilai 46 sampai 63. Yang kedua, analisis data hasil belajar siswa dengan klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Tinggi dengan rumus X lebih dari 81,2962 ditambah 6,82.941 yang dihasilkan menjadi X lebih dari 88,12.561 yang dibulatkan menjadi X lebih dari 88. Sedang dengan rumus 81,2962 ditambah 6,82.941 lebih dari X lebih dari 81,2962 dikurang 6,82.941 yang dihasilkan menjadi 88,12.561 lebih dari X lebih dari 74,46.679 yang dibulatkan menjadi 88 lebih dari X lebih dari 74. Yang terakhir, rendah. Dengan rumus X kurang dari 81,2962 dikurang 6,82.941 yang dihasilkan menjadi X kurang dari 74,46.679 yang dibulatkan menjadi X kurang dari 74. Dari perhitungan di atas diperoleh klasifikasian sebagai berikut. Yang A, skor lebih dari 88 masuk ke dalam kategori tinggi. B, skor 74 sampai 88 masuk dalam kategori sedang. C, skor kurang dari 74 masuk dalam kategori rendah. Klasifikasi hasil belajar siswa dari data yang sudah dijelaskan menghasilkan tinggi sebesar 16 orang, sedang 48 orang, dan rendah 15 orang. Dari data tersebut bisa dilihat bahwasannya hasil belajar siswa-siswi di sana termasuk dalam kategori sedang karena ada 48 siswa atau 60,759% siswa dari 79 anak nilainya antara 74 sampai 88. Uji hipotesis. Selanjutnya, data diuji regresi linear sederhana untuk menghitung apakah ada dampak signifikan antara pembelajaran daring dengan hasil belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Sambit. Dari hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS, diketahui bahwa nilai SIG sebesar 0,023 sehingga nilai SIG lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima.
Sehingga bisa dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Sampit sebesar 6,5%. Persentase 6,5% didapat dari melihat nilai R² yang memiliki nilai sebesar 0,065 atau setara 6,5%. Sementara itu, untuk 93,5% dipengaruhi oleh faktor lain, baik faktor lingkungan, faktor kondisi fisiologis, maupun faktor kondisi psikologis siswa. Yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Sampit. Dan jika dilihat dari tabel model summary, dapat dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,065 atau setara 6,5%. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Sampit sebesar 6,5%. Dari analisis tersebut bisa disimpulkan bahwa hipotesis HHA diterima sehingga bisa dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Sampit tahun pelajaran 2020-2021 sebesar 6,5%. Sementara 93,5% dipengaruhi oleh faktor lain, baik faktor lingkungan, faktor kondisi fisiologis maupun faktor kondisi psikologis siswa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.